Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriana Nova. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi pertemuan ke-7 pengelolaan citra, mengenai cara membuat guide dalam merekam suara serta mengkonversikan suara yang direkam menjadi gambar sinyal frekuensi. Nah, langkah awal itu adalah kita membuat guide. Nah, cara membuatnya itu adalah mengetik guide di command Windows, lalu di enter. Lalu kita akan membuat create new, dan ini jangan lupa untuk di save. Ini saya di pertemuan ke-7 dengan nama nanti adalah visualisasi suara yang kedua. Kita klik OK. Nanti akan muncul gambar guide-nya seperti ini. Lalu langkah awal itu kita membuat desain dari aplikasi konversi suaranya, yaitu langkah awal adalah membuat button groupnya. Di sini saya membuat button groupnya. Nah, di sini dengan nama kita ganti nama button groupnya itu di title itu dengan rekam suara. Nah, lalu untuk ukurannya saya mau ubah ke 10 biar kelihatan. Lalu setelah dibuat button groupnya, buat yang namanya buttonnya. Nah, ini push buttonnya. Nah, ini tuh kita ganti jadi rekam suara. Lalu setelah itu ini aku ganti warnanya jadi warna putih. Oke. Nah, aku copy biar lebih gampangnya. Terus kita edit aja sesuka kita edit satu-satu dulu. Di sini aku desainnya itu nanti ada rekam suara, lalu ini tuh untuk kayak menandakan keterangan dia start dan ending dari ngerekam suaranya. Nah, ini kita edit dulu. Di sini itu adalah kita kosongin aja karena ini tuh fungsinya untuk menerangkan keterangan aja. Di sini rekamnya aku hapus, enter. Lalu untuk tagnya juga aku ganti jadi N1 biar lebih mempergampang. Ini kosong, lalu setelah itu ini rekam kita ganti jadi bunyikan. Nah, ini untuk push button nya kita sesuaikan, dan ini kita kita pencet callback ini untuk memanggil. Ini untuk edit 1, ini untuk push button, edit push button 1. Setelah itu juga kita callbacknya, nanti akan muncul keterangan di sini. Lalu setelah itu kita buat lagi untuk visualisasi ada browser suaranya, kita buat lagi. Ini aku untuk mempermudah itu aku copy aja. Lalu di sini nanti ini tulisannya itu ada load load.
tagnya itu ya udah, kalau begini aku mau ganti ini udah sama. Terus habis itu aku mau ubah yang ini menjadi browse, jadi untuk kayak mencari suaranya itu kita ketik namanya itu adalah browse suara. Dan kita pencet callback, gituin suaranya. Lalu setelah itu kita kosongin, benar, kita udah. Terus kita ganti tagnya ini juga jadi edit 2. Oke, lalu ini juga kita bunyikan sama. Lalu ini rekam suara kita ubah jadi yang namanya set callback. Nah, ini langkah awal untuk mengedit. Oh ya, jangan lupa untuk apa nih namanya, tampilan ininya, axis 2 ini kita agak rada geserin. Nah, hop, terus kita run, jadi bentuknya kayak gini. Nah, oh ini belum, bentar, maaf, ini belum. Kita open tadi yang kedua. Ini saya lupa untuk ubah ini tuh untuk jadi simpan. Nah, lalu kita langsung buat codingannya untuk callback. Di sini untuk sistem callback yang pertama, push button 1 ini saya sudah membuat untuk codingannya. Nah, untuk yang callback 1 itu merupakan rekam suara. Jadi nanti saat jadi nanti ini fungsi untuk callback yang pertama, untuk button yang pertama itu adalah merekam suara, yang dimana nanti dia tuh dikasih durasi 5 detik. Nanti ini untuk proses perekamannya. Lalu ini untuk membaca suara hasil perekaman my recording getau audio. Lalu ini akan menampilkan plot sinyal suara pas access. Jadi nanti setelah kita ngerekam suara, dia akan mengeluarkan gelombang gambar sinyal. Lalu setelah itu dia akan menyimpan variabel fs dan ems recording pada lokasi handles agar dapat dipanggil oleh push button yang lain. Seperti itu. Nah, push button yang kedua ini itu adalah untuk membaca variabel my recording yang ada di lokasi handles. Jadi dia kayak membunyikan suara yang kita rekam tadi. Nah, untuk itunya seperti ini. Tes.
Nah ini dan ini untuk callback 1, ini untuk callback yang kedua, push button guru ini untuk kayak membunyikan suara hasil perekaman. Nah lalu selanjutnya itu untuk yang push button 3. Nah ini tuh untuk kayak menampilkan menu save. Jadi ini kayak untuk menyimpan suara yang sudah tadi direkam. Jika ada file yang disimpan, maka akan mengeksekusi perintah di bawah ini. Nah jika membaca variabel fs dan meraih recording yang ada di lokasi handlers, dia menyimpan sinyal suara. Jika tidak ada file yang disimpan, maka akan kembali. Nah di sini setelah tadi membuat suara, dia akan disimpan ke dalam sini, ke dalam file, dan kita tulis saja test, dan dia menggunakan tipe WAV. Nah setelah itu untuk button yang selanjutnya itu adalah button yang keempat, itu browse suara. Dia tuh kayak untuk mencari file yang tadi kita sudah rekam, nama filenya sesuai sama kita, dan dia tuh kayak membaca file sinyal suara dan tuh menampilkan sinyal suara pada axis. Nah jika tidak ada file yang dipilih, maka akan kembali. Nah terus dia akan menyimpan variabel y dan fx pada lokasi handlers agar dapat dipanggil oleh push button yang lain. Nah nanti untuk y itu dia bakal kayak kita mau ngebrowse nih, kita mau mencari tadi file yang baru kita rekam, terus kita open. Nah dia akan di sini ini fungsi untuk edit 2, dia itu kayak untuk kayak menampilkan nama file yang kita cari tadi, itu namanya hello WAV, dan saat kita bunyikan itu akan bunyi halo halo halo. Nah itu fungsi dari callback yang kelima, itu membunyikan sama kayak yang sebelumnya. Nah lalu untuk push button yang terakhir itu adalah mereset tampilan GUID. Jadi setelah kita kayak sudah membuat, sudah mencari, sudah melihat, kita langsung bisa reset rekaman suara kita tadi. Nah jadi hilang semuanya. Lalu ini fungsi untuk edit 1 tadi itu untuk kayak kita kayak menampilkan tanda mulai sama belum sama akhir. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Rekam suara, dia akan menampilkan start speaking. Nah, jika sudah sampai 5 detik, dia akan menampilkan end. Nah, lalu untuk edit 1 selanjutnya itu adalah untuk menampilkan nama ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.